Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Rasulullah sudah melarang kaum muslimin untuk melakukan beberapa hal melalui beberapa hadis sekaligus. Beliau juga menggambarkan bahwa hal-hal yang dilarang nantinya akan dianggap biasa atau halal bagi sebagian umat. Ini prediksi-prediksi tersebut mulai terbukti. Apa saja hal-hal yang dilarang tersebut dan sekarang sudah dianggap biasa? Ini dia ulasannya, tonton terus sampai akhir ya video ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Perzinaan. Perzinaan merupakan sesuatu yang dilarang, bahkan mendekatinya pun tidak dibolehkan dalam Al-Quran. Namun yang terjadi sekarang, perzinaan dengan berbagai macam nama sudah sulit dihilangkan. Yang personal tersebut sebagai perselingkuhan dan sudah sering kita baca di berbagai berita. Jika menyangkut perdagangan dan fasilitas di tempat, seperti hotel berbintang disebut komersial. Larangan zina sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Kain sutra bagi laki-laki. Kain sutra bagi laki-laki itu diharamkan. Hal ini jelas-jelas dilarang oleh Allah. Pelarangan tersebut sesuai hadis Rasulullah SAW. Dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dari kalangan umatku dan diharamkan bagi kaum laki-lakinya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Namun tidak sedikit yang tetap memakainya. Ada juga yang kurang paham tentang larangan ini sehingga melanggarnya. Semua itu dilakukan dengan alasan karena memakai sutra bisa memperlihatkan kelas sosial si pemakai di masyarakat. Minuman keras, khamar. Minuman keras kini sudah dianggap barang yang biasa diperjualbelikan dengan berbagai merek yang membungkus dan menutupinya. Minuman ini dengan bebas dijual di berbagai tempat. Dengan peredarannya itu, tak heran sudah banyak orang yang beranggapan bahwa minuman keras itu halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mengkonsumsi minuman keras karena dapat mendatangkan mudarat atau keburukan bagi yang mengkonsumsinya. Keburukan yang dimaksud adalah dapat merusak kesehatan, menghilangkan kesadaran, menyebabkan kecanduan, dan menurunkan produktivitas. Larangan Allah dalam mengkonsumsi khamar telah dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Alat musik. Jenis larangan ini mudah merebak di lingkungan masyarakat. Alat musik ini mewarnai keseharian manusia saat ini. Ditambah lagi dengan adanya media yang menayangkan acara musik. Perihal musik, Nabi Muhammad telah melarang dalam sabdanya, "Aku tidak melarang kalian menangis, namun yang aku larang adalah dua suara yang bodoh dan maksiat. Suara di saat nyanyian hiburan atau kesenangan, permainan dan lagu-lagu setan, serta suara ketika terjadi musibah, menampar wajah, merobek baju, dan jeritan setan." Hadis riwayat Hakim. Hadis tersebut sudah jelas menjadi bukti bahwasanya telah dilarangnya nyanyian dan alat musik. Lalu bagaimana dengan musik Islami? Bukankah nasyid-nasyid Islami mengandung ajakan kepada manusia untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti beberapa orang yang ditanya akan mengatakan bahwa hal itu mengandung kebaikan. Namun apakah benar? Jika Allah dan Rasul-Nya menganggap hal itu adalah baik, itu akan menjadi salah satu cara terbaik dalam berdakwah. Namun tak ada satupun cerita bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat pernah melakukannya. Nasyid Islam yang biasa didengar saat ini bukanlah yang biasa Nabi dan sahabat lakukan ketika melakukan perjalanan jauh ataupun ketika bekerja. Nasyid ini adalah nasyid yang merupakan budaya kaum sufi. Mereka melakukannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu menjadi catatan bahwa Islam tidak secara mutlak melarang untuk bernyanyi dan bermain musik. Kapankah hal itu dibolehkan? Ketika hari raya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke tempatku, dan di dekatku ada dua anak perempuan kecil dari wanita Ansar.
sedang bernyanyi tentang apa yang dikatakan oleh kaum Ansar pada masa perang Buat. Lalu aku berkata, keduanya bukanlah menyanyi. Lalu Abu Bakar berkata, apakah seruling setan ada di dalam rumah Rasulullah? Hal itu terjadi ketika hari raya. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kita. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, ketika pernikahan. Hal ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menceritakan tentang anak kecil yang menabur rebana dan bernyanyi dalam acara pernikahannya Rubaihi bintu Mu'ais. Yang ada waktu itu Rasulullah SAW tidak mengingkari adanya hal tersebut. Dan juga berdasarkan dari sebuah hadis bahwasanya beliau pernah bersabda, pembeda antara yang halal dan haram adalah menambah rabana dan suara dalam pernikahan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mengenai rebana banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama di dalam mazhab Syafi'i. Sebagian mengharamkan dan sebagian menghukuminya dengan mubah. Ulama yang menghukumi rebana itu haram, yaitu ketika dimainkan rebana tersebut, sebagian wanita bergoyang dan berjoget, sehingga menimbulkan syahwat dan fitnah. Alasan ini disetujui oleh Ibnu Umair As-San'anai. Ulama yang menghukumi rebana mubah atau boleh, yaitu ketika rebana dipakai untuk tasyakuran, acara pernikahan atau khitan atau sunatan. Alasan ini disetujui oleh Al-Imam An-Nawawi. Seruling. Al-Mizmar adalah alat musik yang mengeluarkan suara dengan cara ditiup dan dikendalikan oleh leher. Baik itu seruling, trompet, ataupun sejenisnya. Alasan dilarangnya seruling atau trompet karena pada zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah ketika mendapat nikmat meniup-niup alat musik tersebut untuk mengekspresikan kegembiraan mereka. Sedangkan ketika mendapat musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menolak dan mengeluh. Oleh karena itu, Rasulullah melarang para sahabatnya untuk menggunakan alat tersebut. Hal ini ditegaskan oleh beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, dua suara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala laknat di dunia dan akhirat. Suara seruling ketika mendapat nikmat dan suara keluhan ketika mendapat musibah. Hadis riwayat Al-Bazar dengan sanad hasan. Tangisan keras saat musibah. Boleh berduka dan menangis ketika tertimpa musibah, tapi yang tidak boleh adalah tangisan keras yang meraung-raung. Namun sekarang ini banyak yang mengalami musibah dengan bebasnya meraung-raung. Larangan meraung-raung ketika tertimpa musibah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Burda dari bapaknya Abu Musa Al-Ay'ari. Dia berkata, Abu Musa sedang sakit keras hingga pingsan. Saat itu dia berada di bilik seseorang wanita dari keluarganya. Lalu ada salah seorang wanita dari keluarganya yang berteriak-teriak. Namun Abu Musa tidak mampu mencegahnya sedikit pun. Tak kala semakin menjadi-jadi, maka dia berkata, aku berlepas diri dari apa yang Rasulullah berlepas diri darinya. Sesungguhnya Rasulullah berlepas diri dari wanita yang berteriak-teriak, yang mencukur rambut dan merobek-robek pakaian karena kematian seseorang. Hadis sahih di Takhrij Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat beriman, itulah beberapa hal yang dulunya dilarang atau diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang sudah dianggap wajar atau biasa saja. Hal-hal yang dilarang tersebut sudah disampaikan dalam hadis beliau. Sungguh akan ada dari umatku segolongan orang yang menghalalkan perzinaan, kain sutra bagi laki-laki, kamar, dan alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita tidak ikut-ikutan menghalalkan hal-hal yang sudah dilarang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.